Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu. Hari ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar akuntansi perusahaan jasa. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, mengolah, menyajikan data serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat mengambil suatu keputusan. Adapun menurut beberapa para ahli, yang pertama, akuntansi merupakan seni mencatat, menggolongkan dan menyusun ikhtisar kejadian atau transaksi keuangan yang selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan. Menurut American Institute of Certified Public Accountants. Yang kedua, menurut Arnold, akuntansi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi kepada siapa saja yang harus membuat sebuah keputusan dan mengendalikan penerapan keputusan tersebut. Yang ketiga, menurut Mulyadi. Menurut Mulyadi, akuntansi adalah sebagai organisasi formulir, pencatatan, serta laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan, akuntansi itu adalah pencatatan atas transaksi-transaksi yang bertujuan untuk mengetahui informasi tentang keadaan keuangan suatu perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Itulah definisi dari akuntansi setelah disimpulkan. Kemudian, adapun sifat-sifat akuntansi, yang pertama, akuntansi sebagai bahasa, di mana akuntansi merupakan bahasa perusahaan yang dapat berbicara ataupun berkomunikasi sendiri tentang suatu perusahaan atau organisasi yang dilaporkannya. Artinya, akuntansi harus dapat memberikan informasi yang jelas terkait kondisi perusahaan kepada para masyarakat ataupun para pembaca keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua, akuntansi sebagai catatan historis, di mana catatan ini merupakan gambaran bagaimana manajemen mengelola kekayaan pemilik. Transaksi yang lalu itu dicatat, dibukukan, dan dilaporkan melalui laporan keuangan. Catatan historis ini sangat penting bagi para pemakaian dalam menganalisa dan membuat keputusan, baik bagi manajemen perusahaan itu sendiri maupun pihak eksternal ataupun pihak luar. Yang ketiga, akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini. Akuntansi dianggap memberikan gambaran realitas ekonomi perusahaan pada saat ini, sehingga laporan akuntansi dianggap menggambarkan situasi ekonomi perusahaan pada saat sekarang, sehingga sistem akuntansi harus menggunakan harga saat ini. Lanjut ke tujuan. 1. Yaitu memberikan informasi mengenai keuangan baik itu aktiva maupun pasiva. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan perusahaan. Dan yang keempat, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Tadi dibahas mengenai aktiva pasiva. Di sini Ibu buat pengertian dari aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, seperti ada di aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak tetap. Kalau di aktiva lancar itu seperti kas, piutang dagang, surat berharga, piutang pendapatan, piutang wesel, dan perlengkapan. Sedangkan dia di aktiva tetap itu seperti gedung, mesin, tanah, perlengkapan kantor, dan toko. Dan yang terakhir, aktiva tidak tetap itu seperti hak cipta, hak paten, hak sewa, dan goodwill. Selanjutnya yaitu pengertian dari pasiva.
pasiva adalah suatu pengorbanan yang dilakukan perusahaan secara ekonomi dalam menunjang kegiatan bisnis. Suatu pengorbanan yang dilakukan perusahaan secara ekonomi dalam menunjang kegiatan bisnis berarti ada keharusan. Di sini jenis pasiva antara lain 1. Utang. Utang adalah segala sesuatu yang menjadi kewajiban perusahaan kepada pihak yang lain atas transaksi di masa lalu, di mana utang ini terbagi dua. Yang pertama, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek yaitu utang yang dibayarkan dalam waktu dekat. Contohnya, utang dagang, utang gaji, utang wesel, dan utang pajak. Itu dibayarkan dalam waktu dekat, misalnya di bulan itu juga yang harus dibayarkan. Yang kedua, utang jangka panjang, yaitu utang yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan jangka waktu yang relatif lama, seperti utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Jenis pasiva yang kedua yaitu ada modal. Modal merupakan sumber daya ekonomi internal perusahaan yang dijadikan sebagai landasan dasar untuk meningkatkan kekayaan. Nah, adapun mekanisme debit kredit, yang pertama adalah harta ataupun kas, yang kedua utang, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, dan yang terakhir adalah beban. Agar lebih mudah memahaminya, anak-anak harus menghafalkan mekanisme debit kredit ini ya, seperti harta ataupun kas. Apabila jumlah harta ataupun kas bertambah, itu diletakkan di debit. Sedangkan apabila harta ataupun kas itu berkurang, itu diletakkan di kredit. Yang kedua, utang. Apabila utang bertambah, itu diletakkan di kredit. Dan apabila ia berkurang, itu diletakkan di debit. Kemudian, modal. Modal apabila ia bertambah, itu diletakkan di kredit. Sedangkan kalau ia berkurang, itu diletakkan di debit. Pendapatan. Pendapatan apabila ia bertambah, ia diletakkan di kredit. Sedangkan apabila ia berkurang, itu diletakkan di debit. Nah, yang terakhir, beban. Beban kalau dia bertambah, itu diletakkan di debit. Dan kalau dia berkurang itu diletakkan di kredit. Jadi di sini yang sama-sama dia itu seperti harta dan beban ya, anak-anak. Harta dan beban apabila ia bertambah diletakkan di debit ataupun debit. Apabila ia berkurang itu diletakkan di kredit. Kemudian sama juga dengan yang utang, modal, dan pendapatan. Kalau dia bertambah itu diletakkan di kredit, kalau ia berkurang itu diletakkan di debit. Ibu harap ini mekanismenya dapat anak-anak hafal ya. Terus, yang terakhir adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklusnya yang pertama itu pencatatan ke dalam jurnal umum. Makanya untuk memulai ke jurnal umum, anak-anak harus menghafalkan mekanisme yang tadi agar kita mudah mengerjakan dalam soal jurnal umum. Setelah jurnal umum, kita posting dia ke buku besar. Setelah buku besar, itu kita lanjut ke neraca saldo. Dan setelah neraca saldo, itu ke neraca saldo penyelesaian. Kemudian, setelah itu, kita lanjut ke laporan keuangan ataupun neraca lajur. Selanjutnya ke penyusunan laporan keuangan, setelah laporan keuangan ke jurnal penutup dan jurnal pembalik. Itu adalah tahap-tahap ataupun siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi Ibu harap agar kita mudah mengerjakannya, mekanisme yang debit kredit itu harus anak-anak hafalkan ya, biar kita bisa lanjut ke soal, biar kita nanti di jurnal umumnya tidak salah letak lagi. Soalnya kalau misalnya kita salah satu ataupun salah letak di bagian jurnal umum, itu akan merembat
ke buku besar neraca saldo penyesuaian, neraca lajurnya, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Kira-kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada yang masih kurang jelas, ataupun ada yang ingin anak-anak tanyakan, silakan komen di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.